Mubalik qari-qari'ah para hujjaj, kaum muslimin muslimat, ikhwan akhwat, sepuh anom istri pamagat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Deden Yusuf Mubarak. Saya alumni Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Lulus tahun 2000. Sekarang saya tinggal di Bandung. Kalau nanti adik-adik sekalian bertemu dengan saya, jangan tanggung-tanggung nanya ulah kagok naros kamana den gitu elahnya. Biar akrab, karena saya belum jadi kiai, ngan meureun kakarek bau-bau kiai. Saya pikir mendingan jadi bau-bau kiai daripada kiai bau. Disebut ustaz juga saya malu bener. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan di Mesir yang namanya ustaz itu sekolahnya S3 doktor. Beda dengan di kita, apalagi istilah guru tuh ustaz. Jadi babari jadi ustaz di urang banyak. Malah kadang-kadang kita suka salah nyebutnya bukan ustaz tapi ustaz. Beda ustaz guru, kalau ustaz hileut teh. Saya suka ditanya sama ibu-ibu, "Tad, balik ke mana, Tad?" Tapi saya saran, "Balik ke mana, lu?" Nah, hari seperti itu. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, yang jauh didekatkan, yang dekat diakrabkan, yang akrab dibesarkan. Insya Allah kalau kita sebagai ikhwan akhwat sudah mesra, kata orang Tasik mah cenah kacai jadi salugi, kadang jadi salogak sareundeuk saya kira sabobot sapi hanean, kadang bisa sapi ngajuru deh. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seia sekata, saling asah asih san asuh, itu namanya silaturahmi. Insya Allah akan panjang umurnya dan gampang rizkinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ini pengen panjang umur, pengen, tapi jangan terlalu panjang ya. Nanti orang lain udah pada meninggal, kita masih hidup sendirian tidak sanggup. Yang penting umur kita berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak, santriwan santriwati yang saya cintai, yang saya banggakan, saya tidak akan memanjangkan pembukaan, tidak panjang dalam prolog, mukadimah, langsung saja terjun menuju kepada materi pengajian. Insya Allah saya akan menyampaikan satu ayat saja yang populer disampaikan oleh para mubaligh pada bulan Rabiul Awal ini, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Surat apa katanya? Ayat 20. Mohon izin, tidak apa-apa saya bacakan. Mau yang panjang, mau yang pendek? Suka yang panjang, suka yang pendek? Oh, yang panjang ya. Ngajinya maksudnya, jangan kemana-mana pikirannya nih ibu-ibu untuk ayat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah, saya senang sekali di sini kalau ada qori baca Quran dibantu sama Mustami. Allah, kalau di Bandung kalau kamalah. Kalau dibandingkan dengan di Mesir, mohon maaf, kalau di Mesir ada qori baca Quran Mustami bisa nangis itu. Contoh qori di Mesir. Waluqu azabal harim. Itu Mustami sadayana tungkul berbei cai socana ngalemereh kana pipina. Nangis. Kenapa nangis? Karena ngerti apa yang dibaca. Lari ke Tasik, tungkul, tidur di urang. Yang keluar bukan dari mata, dari bibir acai ngaran.
Laqad kana, kalau kata santri lamu ibtida'in qad li tahqiqin ma'nahu li taukidil kalam. Lamnya lam ibtida, qadnya li tahqiq, maknanya untuk menguatkan pembicaraan. Kalau adik-adik semua ini membaca ayat suci Al-Quran, ada kalimat diawali dengan kalimat laqad, maka otoritas kalimat tersebut kuat, tidak bisa diganggu-gugat. Makanya kalau laqad diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia laqad itu adalah sesungguhnya. Kalau bahasa Sunda banyak itu laqad artinya sanyanyana, sa teman-temanna, sayaktosna, saestuna, naon deui tah? Saecesna, sajentrena, sajelasna. Jadi bahasa Sunda mah bahasa yang kaya raya itu bahasa Sunda deh. Nyebut tuang oge loba ngaranna, tuang, neda, emam, madang, ngalebok, lolodok, jajablok, berahakan, tetegek, nyatu, tetelih. Juga dalam bahasa Sunda itu ada prase bahasa, Pak Kiai nuju tuang, Pak RT nuju tuang, sim kuring sanis tuang tapi neda, kucing nu bieu tetegek, hayam nyatu entok lolodok. Kade ka Ustad lolodok deh. Laqad kana, sesungguhnya sudah ada. Lakum, bagi kalian semua, fi Rasulillah, di dalam dirinya Rasulullah, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad. Apa yang ada pada diri Rasul untuk kita semua? Uswatun hasanah. Naon ari uswatun hasanah? Suri tauladan, contoh tauladan, figura nu wajib dipiguru, digugu jeung ditiru Kangjeng Nabi di dunia tuturkeuneun, di akhirat pun tanganeun. Kangjeng Nabi seorang calmi pangmulia-muliana di antara jalma sakabeh. Kangjeng Nabi seorang pemimpin tanpa celak dan cacat, ibarat garit make gurat, komplit make geret. Uswatun diceritakan Nabi dakwah ke Taif, bebelesakan di padang pasir kacida panasnya sampai tujuan dakwah, bukan disambut malah disambit aja. Tahu disambit, dilempari batu sampai berdarah-darah. Beda dengan mubalik kiai ulama sekarang, wah ngaji teh enak ayeuna mah. Pergi dijemput, pulang diantarkeun, dituangkeun, dileutkeun, malah kata orang Sunda mah ajengan tadi kata Pak Ustaz. Ajengan, saya disebutnya ajengan. Ajengan itu diajeng-ajeng. Diajeng-ajeng itu ditunggu-tunggu. Saudara-saudara, kaum muslim-muslimat, Pak Kiai yang sedang kita tunggu-tunggu setelah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Wah, genah. Itulah kasih sayang Nabi yang jelas-jelas menyakiti beliau, masih didoakan dengan doa terbaik. Lewat di satu tempat diludahin, yang ludahin sakit, gimana Nabi sikapnya? Menjenguknya. Kira-kira nih adik-adik kalau ada yang meludahi kemudian sakit mau dijenguk nggak? Nah, jangan begitu dong. Jenguk. Iya, kita mah malah gembira. Tadi dorakati saya mata gitu ge modal sekalian kahayangan. The walking Quran, Quran bekerja, Quran berjalan, itulah sosok Rasul. Jadi Rasulullah merupakan personifikasi Al-Quran. Wujud nyata daripada Al-Quran adalah sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Quran yang zahir maupun Quran yang batin, baik Quran yang tersurat maupun Quran yang tersirat. Quran yang tersurat sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.349 kalimat yang diturunkan di dua kota Makkah dan Madinah, 19/30-nya di Makkah dan sisanya di Madinah. Itu Quran yang baru letter-letternya. Arara hafal adik-adik Al-Quran 30 juz? Paling oke juz 30 aja. Urang mah boro-boro hafal 30 juz, teu hafal kana judul-judulna acan kana Quran teh. Siga di ditu ibu-ibu pengajian mingguan lamun di piwarang maca surat
Saurang-saurang teh jual ngacung we sini di juru maajengan emak ulah waka dipi wareng maca surat Al-Ikhlas da can tiasa ari emak naon bisana kulhu we jeung kitu. Waktu itu pesertanya 10 orang yang kemudian datang. Jadi sendirian aja. Dapat piala, alhamdulillah. Dari panitia bukan kayak ini seperti pasar. Katakanlah oleh Muhammad, lautanal bahru, kalau saja terbukti air lautan midadan dibikin tinta di kalimat Rabbi untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, lana idal bahru, pasti habis itu air lautan qabla antang pada kalimat Rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, walau jikna bimithlihi madada, walaupun kami datangkan air laut sebanyak itu. Akhlak Nabi teh Quran teh kalimah Allah lamun ditulis ku cai lautan saet eta cai lautan sampai saet kalimah Allah sanajan didatangkeun cai laut otomana eta ieu tuduh bahwa akhlak kanjeng Nabi itu luhur lebar luas dalam jauh mulai zaman sanggup pikeun nandinganana geus tuadeun. Ya sama teman-temannya rekaman ini dia makin gila. Jangankan sama temannya, sama ustaz dia undang ngaji begitu datang ajaran anak. Ini musuh sampai datang. Dan alhamdulillah kalau bahasa yang ada di masjid maka seadan tamuran kali. Ada sakunya anjing teh yang hanya kal keadaan teh bibirna bahasa antor kana miknya turun ke dalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Miknya turun. Kami bagi. Jangan dibiasakan itu, nanti takut ke bawah mati. Terus di tenggorokan dulu nying terus pengen. Siti Aisyah pingsan bukan karena itu. 3 kali pingsannya. Kalau adik-adik semua pengen tahu dari mana kisah tersebut, itu ada di tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191 akan menemukan kisah itu. Siti Aisyah pingsan 3 kali musapralai dumareuna jumangemna ngembeng cai socana saur Siti Aisyah abdi kulem sareng Kanjeng Nabi awak abdi rapet kana salira anjeunna. Tubuhku merapat ke tubuhnya. Waduh, hebat. Kanjeng Nabi sama istrinya tidurnya itu sangat mesra. Saya tidur dengan beliau, tubuhku merapat ke tubuhnya. Hebatnya. Nanti kalau dibayang-bayang jayun lah. Abi mah jayun itu kayak ibu-ibu paling itu tuh. Sekarang paling dia ya yang berpengalaman. Ya. Ada mesra, ada bahagia, tidak ada mesra, tidak ada bahagia. Sanajan di mana gedong sigrong mobil ngagangong tapi itu mesra, dorang patorong-torong, tapi patorong-torong. Tapi sabaliknya sanajan lihat eueuh ragap saya urip pakeun pungsak bahan dan isuk teh sore di mangga ge tinggali sisi gawe benjing raya teh runtuh, tetapi suami istri mesra dalam rumah tangganya, unggal peuting pikir hilang itu kan adian deui. Gelis sengit tangdos tangdos sengit gelis. Kalau kita suami-suami mau masuk ke dalam rumah lain baiti jannati an disebutkan teh maca ayat kursi dah keun. Mereka suka imah teh muriding puluh Allahu la ilaha illallah. Padahal kan aya juri. Jabat taradang dan jabat nyarekan wae, jabat mintaan wae duit. Majikan ditinggali isuk-isuk buukna ditaliankeun ku kabel. Gelungna nyungcung samping jangkung sabelah, utang we ngalek-lek bari marolongos amit-amit Gusti. Rek kana panon belekan irung lehoan.
Hari ngasongkeun sangu ka salaki bari nonggeng. Hari batuk lain ti hareup kungkul ti tukang ge milu batuk deh. Apan geus kolot mah batukna ge 3 kali. Tapi ari hitutna parawan mah eta teh sopan ya, perawan janda sama nenek-nenek suara kentutnya beda aja. Kalau parawan punten gitu. Lamun janda mangga lamun ini sawios jal peledak ke bawah. Ya Allah ya Rabbi. Wihande gelis sengit dangdos eta dangdos sengit itu Bu. Biar ibu jadi bidadari di rumahnya masing-masing harus begitu. Dandan bukan hanya ke undangan saja, bukan hanya ke pasar saja, bukan hanya ke pengajian saja, tetapi diusahakan setiap hari di rumah berdandan. Ibu esok dangdas asal kamana? Ya biasa weh, cenah shopping ke karak dangdan. Oh, krim malam, krim siang, skincare, blow on dipake. Ngawidian pami akang tahajud wengi ieu. Aduh, eta bahasa. Penghormatan, penghargaan dari suami ke istri, tahajud minta izin. Dikhawatirkan kemesraan tidurnya terganggu, maka Nabi mau tahajud minta izin. Ngawidian pami akang tahajud wengi ieu. Aduh, hebatnya Rasulullahnya. Bagaimana jawaban Siti Aisyah? Ya Rasulullah, saya itu betah kalau berdekatan denganmu, tapi saya langkung betah deui upami salira pacaket sareng Allah. Di satu sisi menyatakan kasih sayang istri ka suami abdi betah upami pacaket sareng salira, di sisi lain ngawidian kana kahoyongna caroge, tapi abdi langkung betah upami salira pacaket sareng Allah. Di kita ada bapak-bapak minta izin ke istrinya, mama tahajud ya, yang tahajudnya olangan dari itu. Dengan kenging widi dinu jantan istri Kangjeng Nabi nyenak gorobah, ari gorobah teh wadah cai didamel tina kulit. Terus Kangjeng Nabi abdas apik pisan reng si abdas anjeunna mayun ka kiblat ka Ka'bah tahajud Kangjeng Nabi takbiratul ihram. Allahu akbar. Beres takbir beureuy cai soca Kangjeng Nabi ngalemeleh kana pipina ngucrak maseuhan kana jangotna. Mantak ngukut janggot teh sunah Kangjeng. Jadi kira-kira baru moal nu kitu moal baru. Kangjeng Nabi pangna baru sampean bala salat wengi, salat malam, maaf ba'da Fatihah, surat yang dibacanya Al-Baqarah tamat, lanjut surat Ali Imran tamat, lanjut surat An-Nisa tamat, baru Nabi ruku. Rukunya lama sama dengan 50 ayateun lamina, sujudna lami 50 ayateun lamina. Eta kakarek sarokaat dacan rokaat nu sanesna ditungtungan ku witir dina witirna pada Fatihah susuratan uli aosna teu kirang di 200 ayat. Ya Allah ya Rahman. Sallallahu ala Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dosa dimaksum oleh Allah, tapi kenapa ibadah sampai habis-habisan seperti ini?
Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dosa dimaksum, tapi ibadah sampai habisan seperti itu. Saya pan sapartos gitu. Kumaha jawab Kangjeng Nabi, apalah aku nu abdan sakuro, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang ahli syukur? Nabi sholat malam sampai bengkak menyatakan syukur kepada Allah. Banyak kali nikmat yang kita terima dari Allah ya, tidak akan terhitung kalau kita hitung dari mulai tadi kita bangun tidur sampai saat ini kira-kira adik-adik berapa kali berkedip. Enggak gitu, enggak gitu dan menghitung. Dan hitung lagi bingung, ji, tua, jeru, obat makan belum maka gitu. Belum nikmat yang lain-lainnya, oksigen saja yang kira hirup nih, oksigen ya Bu ya. Kalau di rumah sakit satu tabung berapa tuh harganya? Mahal. 600, 800 ribu satu tabung, kalikan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, wah mal kabayar. Dari mulai kita kubra ke alam dunia sampai detik hari ini kita menghirup oksigen atau sabar tabungan. Belum matahari, belum angin, belum tanah, belum air, macam-macam nikmat dari Allah. Contoh kita makan apa? Nasi ya. Sebelum nasi apa? Padi. Nah, dari beasnya. Memeh sangu lah beas, memeh beas. Pare, hari pare dipelak di mana? Di sawah, di nanaon. Nah, tanah lamun dipelak di tanah aya eueuh caian jadi moal. Tanah aya cai aya eueuh angin jadi moal. Tanah aya cai aya angin aya tapi eueuh seuneu di sorot ku panon poe jadi moal. Moal jadi sote urang merak pare tina taneuh dikucuran ku cai hujan ditebak ku angin disorot ku panon poe jadi pare jadi beas jadi sangu dituang ku urang jadi opat unsur taneuh cai angin jeung seuneu aya dina awak urang sadaya. Api, air, tanah, angin ada dalam tubuh kita. Api ada api dalam tubuh apa? Ada. Ada. Kita suka hangat, suka panas, apalagi teman kita ada kemajuan panas. Biasanya ibu-ibu tadi lamun ka pangaosan teh sok sini panasan dan teh oh masya Allah loba perhiasan anak dipake gelang atau gelang ujung alina kabeh di ramona di usian ku naon teh ku ali kabeh. Batur madadah teh kieu manyana lain dadah. Pamer. Ini ke pasar milarian eta gandingannya ka tukang jengkol mah sabaraha ieu jengkol mah sabaraha ieu jengkol mah tukang jengkol make buntu palsu dina emas kabehana 5.000 eueuh. Ya kadang-kadang begitulah di rumah tangga suami istri. Suaminya apinya membara, istrinya apinya membara, beradu kahuruan di rumah tangga. Itu unsur api dalam tubuh kita ada. Angin ada. Paru-paru kembang kempisnya oleh angin, kemudian jantung berdetak dengan angin. Kalau tidak ada angin, kira-kira bagaimana? Mati. Tanah ada tanah. Kemudian apalagi tadi? Air. Ada air 75% katanya. Unsur air ada dalam tubuh kita. Nah itu wajib disyukuri itu. Salah satu untuk mensyukuri nikmat itu dengan sholat. Karena dalam sholat ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Berdiri lambangnya api, ruku lambangnya angin, sujud lambangnya air, duduk lambangnya bumi. Mohon maaf kalau manusia sudah tidak mau ruku, sujud, tidak mau sembahyang, tidak mau sholat, tidak mau mengabdikan diri kehadirat Allah. 4 unsur tersebut tanah, air, api dan seterusnya itu tidak akan membawa berkah tetapi akan membawa lana. Angin, puting beliung, tanah, gempa bumi, longsor, air, banjir, tsunami, api, kebakaran, bencana di mana-mana. Naudzubillah. Makanya kata Nabi, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang ahli syukur? Jadi banyaknya sholat Nabi sampai bengkak kakinya adalah menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikuti oleh para guru-guru kita. Tuan Syekh Abdul Qadir per malam sholat sunatnya itu rata-rata 600 rakaat sampai 1000 rakaat.
permalam tapi permalam sapeting eta teh 1000 rakaat. Tiba dari Isa masuk ke kamar beliau, di kamar ibadah kepada Allah sampai menjelang subuh. Walaupun ada presiden, ada raja, ada sultan yang mau bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir, mohon maaf, tunggu sampai pagi. Sedang ibadah Tuan Syekh Abdul Qadir. 40 tahun wudhu subuh bisa dipakai sholat subuh, sholat wudhu Isya bisa dipakai sholat subuh, berarti wudhunya tidak batal. Pernah kita melaksanakan sholat subuh pakai wudhu Isya? Pernah, di sana 3:30. Tos lah kesungit. Eta teh simpuring baru menceritakan bagaimana sholat malamnya Siti Aisyah, sholat malamnya Kanjeng Nabi menurut Siti Aisyah. Belum bagaimana akhlak Nabi dengan istri-istrinya, bagaimana Nabi bergaul dengan keluarganya, bagaimana Nabi bergaul dengan tetangga-tetangganya, dengan antar RT, antar RW, dulu antar kabilah. Bagaimana Nabi bergaul antar non-muslim sekalipun. Bagaimana Nabi mengadakan negosiasi dan lobby sehingga muncul deklarasi Madinah, sehingga muncul Islam mercusuar sampai ke kita ini. Sim kuring kantunaros kanu sumping ieu nu sumping ibu jeung